kita mulai pelajaran. Ini kita biasakan kalau saya dulu kan ngajar itu kan biasanya ada namanya itu apa? Penyemangat. Penyemangat itu kayak biasanya kalau di sekolah itu apa? Yel-yel, ya kan? Ya kan? Biasanya kalau yang yel-yel yang kalian praktek itu seperti apa? Kayak semangat, terus apa lagi? Ada yang ingat? Semangat, terus tepuk fokus seperti itu ya. Nah jadi kalau sama saya itu berbeda ya. Nanti saya ada buat yel-yel. Nanti yel-yel itu seperti ini. Nanti kalau saya bilang warna putih, kalian bilang subhanallah. Kalau saya bilang warna biru, kalian bilang alhamdulillah. Ketika saya bilang biru putih, kalian bilang Allahu Akbar. Ya, bisa dipahami ya? Ya, kita coba. Warna putih. Subhanallah. Yang lagi warna putih. Subhanallah. Warna biru. Alhamdulillah. Warna putih. Alhamdulillah. Warna biru. Alhamdulillah. Biru putih. Allahu Akbar. Biru putih. Allahu Akbar. Ya. Nah, sekarang sebelum kita mulai pelajaran nanti Ustaz absen dulu ya. Ini yang tidak ada siapa? Yang tidak hadir? Zambilika. Sama siapa? Tidak hadir siapa lagi? Ya cukup. Nah hari ini sebelum kita memulai ke pembahasan tentang apa kewajiban terhadap jenazah, jadi Ustadz mau sampaikan dulu sebelum kita masuki terhadap materi kewajiban terhadap jenazah, itu kita harus mengetahui dulu apa saja kewajiban seseorang muslim terhadap seorang muslim. Ada yang tahu apa saja kewajiban seorang muslim terhadap seorang muslim? Sedekah, ada lagi? Ada yang lain? Ada yang tahu? Jadi kewajibannya seorang muslim terhadap seorang muslim itu ada 6, ya kan? Ada 6. Yang pertama apa? Memberi salam. Nah, kita memberi salam kepada orang itu hukumnya sunnah. Nah, sedangkan kita menjawab salam itu hukumnya wajib. Jadi kalau misalnya seandainya ada orang salam, terus bagaimana Ustaz kalau seandainya ada orang Kristen salam ke kita? Assalamualaikum ke kita, itu bagaimana hukumnya? Nah, itu hukumnya tetap kita menjawab salam, tapi dengan metode yang lain. Biasanya kita jawabnya apa? Waalaikumsalam, tapi kita jawabnya apa? Waalaikumsalam. Seperti itu. Jadi kembali lagi kepada kita. Terus yang kedua yaitu apa? Menjenguk orang sakit. Ya, jadi kalau teman kalian sakit itu kalian jenguk. Ini termasuk apa? Kewajiban seorang muslim kepada seorang muslim. Terus yang ketiga yaitu menghadiri atau mengantar jenazah. Nah, empat kewajiban utama terhadap jenazah bagi seorang muslim. Apa saja? Empat kewajiban utama terhadap jenazah bagi seorang muslim. Yang pertama apa? Jenazah. Nah, niatnya bagaimana? Niatnya itu nawaitul ghusla li hadil maiti lillahi ta'ala. Niatnya gimana? Nawaitul ghusla li hadil maiti lillahi ta'ala. Sekali lagi, nawaitul ghusla li hadil maiti lillahi ta'ala. Artinya saya berniat memandikan jenazah laki-laki ini karena Allah Ta'ala. Nah, kalau perempuan gimana Ustaz? Kalau perempuan tinggal akhirnya ini diubah, ya kan? Nah, waitul ghusla li hadat maitati. Tinggal ditambah apa? Tamarbu atau takdihur di belakang huruf akhirnya. Li hadat maitati lillahi ta'ala.
Nanti saya berniat memandikan jenazah perempuan ini karena Allah jenazah. Nah, setelah ini Ustaz akan tampilkan video. Nanti sebelum saya tampilkan video, nanti mungkin Ustaz mau bagi dulu kelompok-kelompoknya. Nanti kita buat diskusi, ya kan? Buat diskusi, terus nanti Ustaz akan bagikan soal untuk kalian kerjakan. Nanti ini kelompoknya sesuai range aja ya. Ini dari belakang ini ke sini, dan ini satu ini, ya kan? Ya. Nilainya kan sudah sesuai. Terus yang ini 3, ini perempuan 3, perempuan 4, perempuan 4, itu 8 ya kan? Jadi perempuan 4, yang laki-laki ini satu belakang, ini satu ke depan. Nah, gitu. Ya sebelum itu langsung kita buat untuk kelompok diskusi. Sebelum saya tampilkan video, balik sudah balik. langsung duduk sesuai kelompoknya. Itu yang KPD-nya nanti setelah video. Nah, kalau yang satu kelompok satu itu buat apa? Video, buat kalian simpulkan video yang ada di depan. Ya, kalian simpulkan. Itu buat satu kelompok. Jadi kalau satu orang satu kelompok itu nanti LKPD-nya.
E adalah titik-titik. Di bawahnya A fardu ain. Di bawahnya A fardu ain bagi seluruh umat Islam. Kemudian B fardu kifayah bagi umat Islam di sekitar jenazah. B fardu kifayah bagi umat Islam di sekitar jenazah. C sunnah muakkad. D berubah. C sunnah muakkad. D berubah. Terus nomor 2. Nomor 2 soalnya berikut ini yang merupakan urutan. Berikut ini yang merupakan urutan kewajiban terhadap jenazah. Yang nggak paham nanti ditanyakan ya. Yang belum jelas nanti ditanyakan. Yang belum jelas.
Sudah? Sini sudah ada? Jawaban di sini nomor 1 sudah? Nah, satu orang maju. Nah, dijawab yuk. Aisyah. Ayo, Pak Aisyah. Aisyah. Nanti saya bilang Pak Aisyah tadi. Nanti yang bisa jawab di sini saya coba yang tambah. Jelaskan apa yang dimaksud dengan fardu kifayah dan mengapa mengurus jenazah dikategorikan sebagai fardu kifayah. Karena apa tadi jawabannya Bang? Seseorang dipercaya untuk mengurus jenazah dan karena dia bisa dipercaya. Betul tidak jawabannya? Ada yang ini? Ada yang punya pendapat yang lain? Betul apa enggak? Nah, ya, jawabannya sudah agak benar ya, sudah agak benar. Cuman kurang apa namanya? Kurang lengkap, ya. Jadi ditulis berisi jelas apa? Jelaskan apa yang namanya fardu kifayah. Fardu kifayah adalah kewajiban seseorang apabila seseorang sudah mengerjakannya maka gugur kewajiban yang lain. Dan mengapa mengurus jenazah itu dikategorikan sebagai fardu kifayah? Karena mengurus jenazah itu merupakan orang yang harus bisa melaksanakan melaksanakan sholat dan melaksanakan tata cara mengurus jenazah. Kalau orang nggak tahu, kalau di satu kampung tersebut tidak ada yang tahu, cuma dia yang tahu, berarti satu kampung tersebut hukumnya sudah gugur. Kewajibannya sudah gugur. Kenapa? Karena satu orang ini sudah bisa melaksanakan tata cara mengurus jenazah. Ya sudah bagus ya jawabannya. Terus nomor 2, analisis mengapa urutan 4 kewajiban terhadap jenazah memandikan, mengkafani, mensolatkan dan menguburkan tidak boleh dibolak-balik. Kenapa? Ada yang sudah? Ada yang sudah? Jawaban nomor 2 Isai. Simpel itu jawabannya, simpel sekali nomor 2. Sudah? Ayo maju sini kalau sudah. Tidak apa-apa. Ayo maju. Tidak apa-apa. Soalnya ini sudah mau pulang ya, biar tidak terlalu lama-lama guys. Biar kalian pulang juga. Saya juga. Ayo cepat. Bisa. Analisis mengapa urutan 4 kewajiban terhadap jenazah memandikan, terus mengkafani, mensolatkan dan menguburkan tidak boleh dibolak-balik. Ayo, sudah. Terus nomor 3, evaluasi jika dalam sebuah masyarakat tidak ada seseorang yang mengetahui tata cara diurus jenazah, apa dampaknya dan berikan solusinya. Ada yang sudah jawab? Nomor 3, misalnya di suatu kampung ini tidak ada orang yang bisa mengurus jenazah. Nah itu terus apa dampak yang terjadi ketika kampung tersebut tidak memiliki seseorang yang bisa mengurus jenazah? Dampaknya jadi apa gitu? Terus ya solusinya apa gitu? Solusinya bagaimana? Itu gampang juga itu. Yang sudah, bisa langsung maju. Sudah nomor 2.
Nomor tiga dicetak. Nomor tiga tadi sudah. Sama kamu? Nanti kamu aja ya. Memandikan, mengkafani, mensolatkan dan menguburkan tidak boleh dibolak-balik. Ya betul, karena itu apa? Menurut syariat Islam, tata cara Islam itu apa? Sudah menjadi ketetapan yang ada di dalam syariat Islam. Tidak boleh orang ketika meninggal langsung dikuburkan. Tidak mungkin kan? Masih bohong juga langsung dikuburkan. Tidak mungkin. Terus orang ini sudah dikuburkan, belum dikafani, setelah dikuburkan diambilkan lagi terus dikafani, itu kan tidak sesuai dengan tata cara. Terus yang terakhir yang nomor 3. Sampai tadi Rizky. Itu tadi kau jawab tadi. Evaluasi, jadi kan ada sebuah masyarakat, tidak ada seorang pun yang mengetahui tata cara mengurus jenazah, apa dampaknya dan berikan solusinya. Nah, kayak tadi yang kamu jawab tadi agak cepat. Ya, kamu tadi ada. Nah, kita sudah. Iya ini, ayo. Solusinya adalah kita memanggil kita memanggil apa? Jenazah lain atau mudin atau ustadz yang ada di kampung tersebut. Mungkin tahu mudin? Mudin itu orang yang biasa mengurus mayit. Biasa bahasa namanya. Ya, memanggil di kampung sebelah. Kalau kampung sebelahnya nggak ada, aku lagi di kampung sebelah. Ya, terus. Jawaban kalian tadi itu sudah bagus semua ya. Sudah pelajaran tentang apa? Mengerjakan ini, melaksanakan mengurus jenazah. Bagaimana perasaan kalian, ya kan? Bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari kewajiban mengurusi sholat jenazah? Apa perasaan kalian? Apa? Gimana Rizky perasaan ketika mengikuti kewajiban mengurus jenazah? Apa yang kamu rasakan? Saya merasa gimana Pak? Ada tidak? Ada. Terus yang ini yang di belakang gimana rasanya setelah kamu mengikuti materi atau melihat video tentang kewajiban mengurus jenazah? Apa yang kamu rasakan? Mungkin saya merasa saya akan semangat lagi untuk beribadah, karena kita kan tidak tahu apa kita akan gimana kamu perasaannya? Senang? Bahagia? Kalian sampingnya? Haji? Hafiz, gimana perasaannya ketika mengikuti materi tentang kewajiban mengurus jenazah? Gimana? Senang, bahagia. Ini gimana perasaannya? Senang. Apa yang bisa dipahami dengan kalian? Apa yang pelajaran yang bisa kalian ambil dari materi yang disampaikan? Pahaman yang kalian bisa ambil dari materi yang disampaikan? Apa kepahaman yang bisa kalian ambil dari materi yang
kita luruskannya dulu, ya kan, kita apa namanya, kita mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri, kita luruskannya kita, maka ini menjadi tujuan belajar kita agar kita bisa kedepannya agar bisa menjadi lebih baik. Ya, kita mulai doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu ya, mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kedepannya dia nanti dilanjutkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.